Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Fungsi Pers, Fungsi Formatif, Fungsi Kontrol, Fungsi Interpretatif dan Direktif, Fungsi Regeneratif, Fungsi Menghibur, Fungsi Pegawai dan Hak-Hak Warga Negara, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Swadaya dengan waktu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Surya Eskom MI. Dan nama-nama anggota yaitu saya sendiri, Suratika Safitri sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Cindy Saputri, Litwina Hindariani Daya, dan Rizky Syaputra, Robi Setiawan, dan Anissa Sogo dengan nomor BP 22.38215. Baik, pembaca materi pertama yaitu Cindy Saputri. Kepada Cindy dipersilakan. Membacakan materi pertama tentang pengertian fungsi pers. Pada hakikatnya, pers merupakan suatu lembaga kemasyarakatan. Pers tidak dapat dipisahkan keterlibatannya dalam perkembangan segala aspek kehidupan baik dalam bidang-bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat di mana pers tumbuh dan berkembang. Secara umum, pers berarti segala usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan hiburan, berita, informasi. Dalam buku sejarah dan perkembangannya pers Indonesia, dinyatakan bahwa pers memiliki dua pengertian secara luas dan secara sempit. Secara luas, pers berarti semua media massa seperti radio, televisi, film, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Sedangkan secara sempit adalah surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, surat, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Litwina. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi yaitu tentang fungsi pers. Fungsi pers dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberi informasi. Masyarakat dapat membeli berlangganan atau meminjam untuk mendapatkan informasi tentang beberapa hal. Yang kedua yaitu pendidikan. Pers memuat tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Yang ketiga yaitu hiburan. Pemberian pers terkadang berisi artikel yang bersifat hiburan seperti bentuk cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang, dan karikatur. Yang keempat, kontrol sosial. Kontrol sosial dengan skip pres dalam melaksanakan fungsi terhadap perorangan atau kelompok dengan tujuan memperbaiki tulisan. Yang kelima itu pembentuk opini publik. Pres dikonsumsi masyarakat luas, maka pres akan mampu menciptakan opini. Pendapat atau pandangan tentang suatu opini bersifat subjektif karena pandangan penilaian seseorang dengan orang lain selalu berbeda. Meskipun fakta sama, namun ketika beropini antara satu dengan yang lain memperlihatkan adanya perbedaan. Yang keenam itu pencipta wahana. Pemerintah dapat menyampaikan informasi atau mensosialisasikan kebijakan yang diambil. Dengan hubungan timbal balik yang demikian ini, maka pres sangat berperan dalam edik dan mengarahkan warga masyarakat untuk berdemokrasi dan menciptakan wahana demokrasi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada B, fungsi informatif. Dalam konteks fungsi informatif, aktivitas komunikasi yang Anda lakukan berperan memberikan informasi tentang bisnis Anda pada saat yang mungkin bersamaan Anda juga mencari informasi tentang siapa pesaing Anda.
bagaimana kondisi perusahaan dan kekuatannya pada pangsa pasar atau marketplace. Hal yang pasti fungsi informatif dari kegiatan komunikasi akan membawa perubahan pada bidang domain atau kognitif setiap pelaku komunikasi bisnis, baik pada level internal maupun eksternal. Selain itu, dari beberapa hasil penelitian terungkap bahwa fungsi ini juga berperan dalam membuat pilihan-pilihan pengurangan ketidakpastian dan merubah keadaan pilihan Anda tersebut. Tentu saja dilandasi berbagai alasan, boleh jadi karena merek tersebut kualitasnya terjamin maupun harganya mahal, atau merek tersebut cukup berfungsi sehingga kalau memakainya Anda akan merasa lebih pede atau percaya diri. Untuk C, ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol yaitu menyajikan berita yang bersifat kesinambungan tentang suatu kejadian yang berkelanjutan dan komunikasi yang digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaan, kepada siapa dia harus melaporkan kembali hasil pekerjaannya, dan hal-hal yang membutuhkan komunikasi dengan atasannya. Selain itu, komunikasi juga dapat mengontrol perilaku karyawan, misalnya jika salah satu karyawan bekerja terlalu lambat atau lelet. Teman yang lain akan memberikan komunikasi atas dasar ketidakpuasan mereka dengan kinerjanya, baik berupa menjauhi atau mengejek secara langsung bahwa yang bersangkutan bekerja terlalu lambat. Baik, saya akan melanjutkan membaca materi yang bagian E, fungsi mengawal hak-hak warga negara. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara terus berfungsi mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya bila ada masalah masyarakat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik, jangan sampai timbul nilai golongan mayoritas, di mana golongan mayoritas itu menguasai dan tindakan golongan minoritas. Pers yang bertanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan yang dibutuhkannya. Dalam beberapa hal, rakyat hendaknya diberi kesempatan untuk menulis dalam media untuk melancarkan kritikan terhadap segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Bahkan mungkin pula mengkritik media massa tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Andi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi, pers melayani sistem ekonomi melalui iklan yang tersedia di media massa itu, tanpa radio, televisi, majalah, dan surat kabar. Maka beratlah untuk dapat mengembangkan perekonomian sebesar seperti sekarang ini. Dengan menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan ke tangan sehingga produk dan jasa dapat dijual. Fungsi swadaya. Fungsi swadaya, pers mempunyai kewajiban untuk menumpuk kemampuan sendiri agar ia dapat membedakan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Bila media seperti radio, televisi, dan surat kabar berada di bawah tekanan soal keuangan, maka sama halnya dengan menempatkan diri kepada bawah kehendak siapa yang mampu membayarnya sebagai balas jasa. Karena itu, guna bermodalnya sendiri. Fungsi pers yang dijelaskan Devito adalah fungsi membius, meyakinkan, mengukuhkan status dan fungsi gravitasi dan pembiusan yang dilakukan media massa dapat direkayasa ketika media menyajikan informasi tentang sesuatu, dan kemampuan membius ini berasal dari pengemasan berita, pemilihan kata-kata, penyusunan dengan grafis dan gambar. Media massa meyakinkan atau membujuk khayalannya dengan cara persuasi bisa dan bentuk. 1. Mengukuhkan atau memperkuat sikap kepercayaan atau nilai. 2. Mengubah sikap kepercayaan atau nilai. 3. Menggerakkan khalayak untuk melakukan suatu tindakan. 4. Memperkenalkan etika dan menawarkan sistem nilai tertentu.
dapat kita ambil kesimpulan yaitu pers atau media massa merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pers atau media massa mempunyai dua sisi kedudukan. Pertama yaitu media komunikasi tertua, dan yang kedua pers sebagai lembaga masyarakat. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.